البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin berhubungan dengan ilzam dari Mu'tazilah kepada siapa saja yang menafikan sifat ulu bagi Allah untuk menafikan sifat ru'yah. Dan Imam Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala memperbandingkan antara dua golongan kelompok sesat tersebut, yaitu mereka-mereka yang menetapkan maujud tapi tidak dilihat, tidak pula ditentukan di mananya, tidak dilihat, tidak pula berada pada suatu arah. Dengan kelompok yang menyatakan tetapnya maujud yang bisa dilihat tapi tidak ada pada suatu arah. Mana yang lebih mending, yang lebih masuk di akal, Hudzaifah? Yang menetapkan maujud yang bisa dilihat walaupun tidak ditetapkan arahnya. Baik. Walaupun semuanya ikhwan tersesat, kenapa? Karena tidak mengambil perkara-perkara akidah dari Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Karena para sahabat tidaklah mengambil Al-Quran cuma sekedar lafadznya, tapi juga ma'ani, sebagaimana asar yang banyak dari mereka. Sekarang kita masuk pada kalimat berikutnya. Wa qaluhu wa ru'yatu haqqun li ahlil jannah. Dan ru'yah itu hak untuk penduduk surga. Dalam artian penduduk surga kelak di surga akan diberi anugerah tambahan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perkataan li ahlil jannah takhsisu ahlil jannati bidzikri yufhamu minhu nafyu ru'yati an ghairihim. Pengkhususan penduduk surga dengan penyebutan di sini dipahami darinya peniadaan ru'yah dari selain penduduk surga. Wala syakka fi ru'yati ahlil jannati li rabbihim fil jannah. Tidak syak, ya tidak ada keraguan sedikit pun, karena memang dalil-dalilnya sahih dan sharih tentang apa? Tentang ru'yah ahlil jannah, yaitu melihatnya penduduk surga terhadap Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Bagaimana sederetan ayat yang telah kita lewati, di antaranya apa? Ayatnya Indak Ukasyah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang lainnya Indak Talha, waladaina mazid lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Yang lainnya apa Zaid? Apa? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini berhubungan dengan ru'yah di mahsyar, yang berhubungan dengan ahlul jannah.
Apa? Indah Ismail. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Masih tersisa apa, Arin? Hadits Abi Hurairah. Ayat masih ada enggak ayat? Hah? Mat? Hah? Sudah. Ya. Nah, yang kita ambil sudah disebutkan semuanya. Tinggal hadis-hadis yang menetapkan ru'yah. Taib. Wa kadzalika yarawnahu fil mahsyar qabla dukhulihimul jannah. Demikian pula kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar sebelum mereka masuk ke dalam surga. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Jadi kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak ada dua keadaan. Yang pertama ketika mereka di padang mahsyar, dan yang kedua ketika mereka telah masuk ke dalam surga sebagai nikmat tambahan. Ini tentang kaum mukminin. Kama thabata dzalika fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana telah sabit yang demikian itu dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi Sa'id, demikian pula hadis Abi Hurairah. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Dan menunjukkan atas yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma yalqaunah, penghormatan mereka pada hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salam. Nah, pendalilannya bagaimana? Syekhul Islam mengatakan, ikhwan, nah, wa min ahli sunnati man qala al-liqa idza qurina bit tahiyyah fa huwa minar ru'yah. Al-liqa idza qurina bit tahiyyah fa huwa minar ru'yah. Pertemuan kalau digandengkan dengan tahiyyah, dengan penghormatan, maka itu termasuk dalam apa? Dalam cakupan ru'yah. Berarti mesti melihat. Nah, baik, karena bertemu dan memberikan penghormatan berarti apa? Melihat. Baik. Di antara yang menetapkan ijma' disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullah taala dalam Al-Ibanah. Beliau mengatakan sami'tu Aba Umar Az-Zahid Al-Lughawi yaqul sami'tu Abul Abbas Ahmad bin Yahya Tha'laban yaqul fi qawlihi wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Dari Ibnu Battah meriwayatkan dengan sama dari Abu Umar Az-Zahid dari Abul Abbas Ahmad bin Yahya Tha'laban, dikenal dengan Tha'lab Lugawi. Tentang ayat tadi apa? Beliau mengatakan ajma'a ahlul lughati anna liqa'aha huna la yakunu illa mu'ayanah. Wa nadratan bil absar. Ajma'a ahlul lughah anna liqa'aha huna la yakunu illa mu'ayanatan wa nadratan bil absar.
Baik. Ahlul lughah telah berijma bahwasanya liqa di sini tidak ada kecuali muayyanah, yaitu kecuali melihat ya dengan mata kepala. Kenapa? Yang tadi dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya liqa kalau diiringi dengan tahiyah, maka mesti melihat. Ini secara lughah. Nah, dan hal ini juga ikhwan ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah dan disetujui hal tersebut oleh beliau. Baik. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Nah, pembahasan ini penting akhwan tentang makna liqa yang merupakan tarjih Ibnul Qayyim, demikian pula Syekhul Islam. Walaupun pada riwayat tadi, riwayat Abu Umar Az-Zahid Ghulamu Tha'lab, ini ada yang mengkritisi bahwasanya Ghulamu Tha'lab ini tidak bisa dipercaya dalam masalah ilmu lughah, walaupun dalam ilmu hadis mereka dipercaya. Cuman di sini dia meriwayatkan dari Tha'lab, sehingga riwayatnya makbul, diterima. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim mengatakan wa hasbuka bihadzal isnadi sihhatan, cukup dengan sanad ini kesahihannya. Baik, berarti ditambahkan dalam dalam dalil tentang ru'yatullah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah dengan ayat ini. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ini kaum mukminin, ya kan? Pembahasan kita tentang kaum mukminin melihat Allah di dua kondisi, di padang mahsyar dan di surga. Kemudian terkhusus untuk ru'yah ahli mahsyar ada khilaf disebutkan di sini. Wakhtulifa fi ru'yati ahli mahsyari ala thalathati aqwal. Diperselisihkan tentang ru'yah ahli mahsyar menjadi 3 pendapat. Ahadiha annahu la yarahu illal mu'minun. Kata Imam Ibn Abil Izz, pendapat yang pertama, tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum mukminin. Nah, pendapat pertama ini alaihi aktsaru ahli sunnah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Di atas pendapat pertama ini mayoritas ahli sunnah, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Dalil pokok mereka ayat di surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nah, menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar terhijabi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika Allah meridai kaum mukminin, maka menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di arasatil qiyamah, di mahsyar. Ini pendapat pertama. Baik. Juga alasannya dikarenakan ru'yah yaqtadi na'im wal kufar la na'ima lahum. Dikarenakan ru'yah konsekuensinya itu merupakan suatu nikmat. Sedangkan orang-orang kufar tidak mendapatkan nikmat sama sekali kala di hari kiamat. Asani, pendapat yang kedua, yarahu ahlul mauqifi mu'minuhum wa kafiruhum. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala ahlul mauqif, yaitu semua yang ada di mauqif. Mauqif yaitu
Di sini maksudnya waqif apa? Tempat mereka berdiri, yaitu di padang mahsyar. Ya, semua yang ada di padang mahsyar akan melihat Allah Subhanahu wa taala, baik yang mukminnya maupun kafirnya. Tsumma yahtajibu 'anil kuffari wa la yarawnahu ba'da dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghijabi dirinya dari orang-orang kafir. Dalam artian setelah itu orang kafir tidak akan melihat Allah lagi. Ini pendapat yang kedua. Mereka juga berdalil dengan ayat ikhwan, kalla innahum arabbihim yauma idzil lamahjubun. Maksudnya lamahjubun berarti sebelumnya melihat, kemudian Allah menghijabi dirinya sehingga orang-orang kafir tidak melihatnya. Taib tidak mengizinkan orang-orang kafir melihat setelah itu. Ya, pendapat ini ikhwan qaulu jama'atin min ahli sunnah min ashabi Ahmad wa ghairihim. Ini merupakan pendapat ya sekelompok dari ahli sunnah dari para pengikut Imam Ahmad dan selain mereka. Nah, cuman mereka ini ikhwan yang berpendapat dengan pendapat kedua memberikan takyid. Wa qayyadu ana ru'yatal kuffar laisa ru'yatan na'im bal ru'yatut taubih. Ru'yatut taubih li'annahum la na'ima lahum. Nah, para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini memberikan batasan bahwasanya orang-orang kafir yang melihat Allah tersebut bukanlah apa penglihatan yang merupakan nikmat, tapi apa penglihatan yang apa yang semakin menunjukkan apa buruknya mereka, dalam artian sebagai taubih, sebagai apa celaan, hardikan untuk mereka, karena mereka tidak mendapatkan nikmat sama sekali kalau di akhirat. Dan ini secara akal juga sesuai ikhwan, di mana orang-orang yang jahat, orang-orang yang apa? Orang-orang yang berdosa ketika melihat melihat siapapun yang akan mengadilinya tentunya apa? Diliputi ketakutan, ya tidak? Di dunia ketika orang jahat melihat raja yang akan mengadilinya, takut. Diliputi ketakutan ketika melihatnya. Nah, demikian pula keadaan orang-orang kufar di hari kiamat kelak. Mereka akan diliputi ketakutan. Nah, sehingga tidak ada kenikmatan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil untuk pendapat kedua ini khanifillah ayat di surat Al-Insyiqaq. Ya ayyuhan nas ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya kalian itu hidup di dunia berusaha, berbuat, melakukan amalan-amalan, dan apa? Kelak kalian akan melihatnya. Kelak kalian akan bertemu dengannya. Famulaqi. Akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya kawan, al-liqa sebagaimana tadi, yaqtadil muayyanah. Ketika dikatakan liqa seperti itu, ini berkonsekuensi mereka melihat. Ini pendapat kedua. Juga mereka berdalil dengan apa? Dengan hadis ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh.
laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali akan Allah Subhanahu wa taala ajak bicara dia. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan di sini orang-orang kafir, mereka tidak, yang diajak bicara itu orang-orang yang tidak meyakini perjumpaan dengan Allah. Sehingga sebagaimana mungkin untuk Allah berbicara kepada mereka sebagai bentuk penetapan keputusan dan permintaan pertanggungjawaban mereka, demikian pula mungkin mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pendukung untuk makna ayat tadi, ya Pak. Kemudian as-salis, yang ketiga, yarahu ma'al mu'minina al-munafiquna duna baqiyatil kufar. Di padang mahsyar akan melihat Allah Subhanahu wa taala bersama kaum mukminin orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafikin di dunia zahirnya bersama kaum mukminin. Sehingga ketika di mahsyar mereka bisa melihat Allah. Sedangkan orang-orang kafir yang lain tidak. Ini pendapat ketiga. Baik, apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis ru'yah yang panjang, ikhwan. Baik, tamqa hadhil ummah fiha munafiquha. Kemudian tersisa umat ini, ya, ketika semua umat diseru untuk mengikuti sesembahan-sesembahannya, ikhwan. Alladhi ya'budu syamsa, yang mereka mengikuti syams, yaitu yang beribadah kepada matahari, yang mengikuti matahari masuk ke neraka. Yang beribadah kepada bulan, kemudian mengikuti bulan, digiring ke neraka. Demikian seterusnya. Tamqa hadhil ummah fiha munafiquha. Tersisa umat ini yang padanya orang-orang munafiknya. Baik. Ini menunjukkan orang-orang munafik masih bersama kaum mukminin, kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Dari ketiga pendapat ini, mana yang rajih, ikhwani fillah? Wallahu taala alam, pendapat kedua itulah yang paling kuat. Bahwasanya yang melihat Allah Subhanahu wa taala seluruh ahlul mauqif, yarahu ahlul mauqif. Jadi umum mencakup yang mukmin maupun yang kafir. Yang kafir ini baik munafik maupun kafir asli maupun ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tarjih Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Hadil Arwah. Juga beliau mengisyaratkan di sana bahwasanya itu tarjih dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan memang dalam fatwa jilid 3 halaman 390 beliau menegaskan kesimpulan yang ringkas, ikhwan, ar-ru'yatu lil mu'minina fil jannah walin nasi fil mahsyar. Ini kesimpulannya. Ar-ru'yatu lil mu'minina fil jannah walin nasi fil mahsyar. Yang melihat Allah Subhanahu wa taala khusus bagi kaum mukminin di surga dan umum bagi keseluruhan An-Nas, berarti masuk padanya apa? Jin, manusia, yang mukmin, yang kafir, yang munafik, semuanya melihat di padang mahsyar. Baik. Dan perlu diketahui ya ikhwani fillah, permasalahan ini, permasalahan ru'yah, lah kita ketahui termasuk permasalahan akidah yang terjadi khilaf
adanya semenjak dahulu di kalangan salaf. Oleh karena itulah Syekhul Islam memberikan tanbih bagus, anna hadhil mas'alah qad ikhtulifa fiha salaf wa hiya mas'alah allati la yubadda'u fiha al-mukhallif. Kenapa? Karena dalil-dalilnya memang muhtamal. Ada kemungkinan, sisi kemungkinan. Makanya walaupun masalah akidah, nah, tidak kemudian orang yang menyelisihi pendapat yang kita tarjih kemudian ditamti'kan, oh ini pendapat ahli bidah. Nah, tapi ketika seorang membahas secara ilmiah, maka tarjihnya tadi, tarjihnya sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu ar-ru'yah lil mu'minina fil jannah walin nasi fil mahsyar. Qala wa kadzalika al-khilafu fi taqlimihi li ahli al-mauqif. Demikian pula khilaf tentang masalah taklim, yaitu diajak bicaranya ahli al-mauqif, yaitu orang-orang yang berada di padang mahsyar. Baik. Dan kesimpulannya sama seperti dengan kesimpulan dalam masalah apa? Ru'yah. Kemudian tentang khilaf pada masalah ini sebagai faedah disebutkan oleh Syekhul Islam, awwalu man tashara al-kalamu fiha wa tanaza'a an-nasu fiha fima balaghana ba'da 300 sanah minal hijrah. Jadi setelah 300 tahun ya dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam timbul khilaf tentang masalah ru'yah ini. Jadi termasuk masih awal-awal di awal-awal abad keempat. Nah, yang menjadi patokan dalam masalah ini pemahaman ayat kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Taib. Sebagian membawa bahwasanya yang dihijabi hanya orang-orang kafir. Sebagian menjawab bahwasanya mereka dihijabi setelah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Wallahu ta'ala alam, tarjih telah kita sebutkan tadi. Baik, adapun tentang ru'yatullah fid dunya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.